Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Ada tanda-tanda bahwa istana itu memang panik ya. Jadi buktinya ya, istana ketakutan lawan Ganjar. Pak Lurah sampai melakukan intervensi untuk memenangkan Prabowo Gibran. Ide satu putaran terancam gagal. Seperti yang disampaikan oleh media sosial John Sitorus, merasa istana terlihat sangat takut ya. Calon presiden ya, capres nomor urut 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Ganjar Pranowo menang dalam pemilihan Pilpres tahun 2024. Pasalnya, demi mengalahkan Ganjar Pranowo, John mengatakan istana melakukan sejumlah intervensi untuk memenangkan pasangan calon atau paslon nomor urut 2 ya, dari koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran. Nah, di Pilpres tahun 2024. Yang pertama, sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Ini pemerintah Presiden Jokowi kan, atau Jokowi ikut membantu kampanye. Ya. Di dalam pemerintah kabinet kan, contohnya Balil itu juga jadi kampanye. Ya. Kedua, sikap aparat terlihat tidak netral dan condong paslon koalisi Indonesia Maju. Kenapa? Ya banyak baliho yang diturunkan. Yang ketiga, bantuan sosial, bansos, dijadikan alat kampanye untuk membuat rakyat memilih Prabowo Gibran. Contohnya sekarang, masa bansos itu yang bagi Erlangga Hartarto, bukan lagi Risma yang menteri sosial malah ditinggal. Ini kan sudah ya nggak lucu lah seperti itu. Yang keempat, intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK untuk membuat Gibran bisa maju sebagai capres. Selain itu, menurut John, keempat intervensi tersebut merupakan cara istana untuk membuat calon presiden atau capres nomor 3 dari Partai PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, kalah di Pilpres tahun 2024. Sementara itu, dalam simulasi 3 nama di survei Indikator Politik Indonesia, setelah debat capres-cawapres, elektabilitas Ganjar Mahfud itu bersaing dengan Prabowo Gibran. Sementara pasangan Anies dan Muhaimin berada di posisi buncit. Sementara dalam simulasi 2 nama, elektabilitas Ganjar Mahfud juga membuntuti Prabowo Gibran dengan raihan 24,4%. Dalam simulasi 2 nama yang lain, Ganjar Mahfud unggul atas Anies Muhaimin. Nah, memang ada ketakutan istana ya, terutama Pak Lurah ya, akan kemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Maka dari itu ada beberapa intervensi untuk melemahkan suara Ganjar Mahfud, mulai dari intervensi keputusan MK, kerahkan aparat untuk memberedel baliho Ganjar Mahfud, intervensi kepala desa, dan bahkan sampai melakukan pengiriman surat suara pemilu untuk dicoblos terlebih dahulu oleh warga negara Indonesia di Taiwan. Bahkan ketika Ganjar berkampanye di daerah tertentu, tak beberapa lama Jokowi juga melakukan kunjungan kerja di wilayah tersebut. Walaupun berbeda hari, keberadaan Jokowi di lokasi kampanye, ya di lokasi kampanye Ganjar sulit dikatakan sebagai hal yang kebetulan. Ya karena apa? Masa kebetulan berkali-kali ya. Nah, dinamika politik yang semakin kencang sehingga berbagai isu dan anggapan bisa muncul. Hal seperti ini tak terhindarkan di dalam politik dan juga muncul saling curiga. Menurut kita ya,
hal yang wajar termasuk di dalam konteks tadi ya. Masyarakat menganggap bukan suatu hal kebetulan. Di sisi lain, pihak istana sulit dikatakan tidak memiliki kepentingan dalam Pilpres tahun 2024. Utamanya terkait dukungan terhadap paslon tertentu yang dinilai mampu melanjutkan program yang belum rampung. Bagaimanapun juga, pihak istana pasti punya kepentingan dalam kontestasi tahun 2024, khususnya terkait sikap suksesor yang bisa menjamin program-program istana yang belum tuntas bisa dilanjutkan. Selain itu, tidak bisa dipungkiri juga istana akan lebih dekat dengan paslon yang ada anak Presiden Jokowi. Ya itu kan wajar saja karena memang anaknya, yakni Gibran Rakabuming, cawapres dari Prabowo Subianto. Nah, kondisi saling curiga ini ya, akan terus ada seiring tensi politik yang semakin tinggi. Kemudian ada indikasi Jokowi ingin menggarap ceruk elektoral dengan Ganjar Pranowo. Kalaupun benar tidak ada kesenjangan di dalam kesamaan agenda, keberadaan Ganjar dan Jokowi ya, itu di daerah yang sama memperlihatkan upaya menggarap ceruk elektoral yang serupa. Jadi Ganjar dengan Pak Jokowi itu di dalam satu daerah itu kan memperebutkan suara di situ, dan wajar jika istana panik. Mau pakai cara apapun tetap yang menang adalah Ganjar dan Mahfud. Nah, kita melihat bagaimana Pilpres satu putaran saat ini sedang dibawa dan dinarasikan untuk terus-menerus mengarah opini publik agar memilih satu pasangan calon yang dilakukan, dan yang terjadi elektabilitasnya Ganjar Pranowo juga nggak bisa naik-naik ya, di sekitar 40-42 ya. Artinya masih jauh dari harapan. Nah, maka dari itu cara-cara yang tidak terhormat dan melanggar konstitusi upaya satu putaran itu dengan begitu mengerikan dan begitu terstruktur, sistematik dan masif. Juga pakai uang yang begitu banyak, sampai-sampai melakukan politik uang demi memenangkan salah satu paslon. Ini sudah memang mengerikan ya, sudah mendekati coblosan ya. Maka dari itu kita semua harus waspadai bahwa ini ada yang memang betul-betul sudah semacam kayak kalap. Karena kalau sampai Prabowo Gibran itu nggak jadi, keluarga Jokowi habis. Nah, itu prediksi orang semua seperti itu ya. Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.